Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh Mas Adi. Kita berdoa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca Pancasila. Semuanya berdiri. Dipimpin oleh Nisa. Siagra ucapkan Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji murid demi kehormatan ibu ayah dan sekolah, kami harus bercakap dan bersikap sosial. Duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah mendengar kata gaya? Gaya? Ini? Bukan gaya Mary. Gaya adalah, siapa yang tahu? Dorongan atau tarikan. Tarikan atau dorongan. Menjadikan apa? Benda bisa bergerak, berpindah tempat. Kurang lebih seperti itu yang sudah sangat ketahui. Nyanyi dulu. Yuk kita ulangi lagi. Kaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat kaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yuk cari contoh gaya dalam kehidupan. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya dapat mengubah posisi benda, sehingga benda bergerak dan juga berpindah. Bentuk benda dan arah gerak juga berubah. Ada gaya otot, gaya gesek dan pegas, gaya magnet, gaya gravitasi dan listrik. Itulah arti gaya dan macam-macamnya. Yuk cari contoh gaya dalam kehidupan. Danang. Dia maju. Papa yang mau antar sama Danang. Ya, maju. Ya, kursinya ditarik. Mengubah posisi benda, tarikan atau dorongan. Mas Danang, dorong. Nah, jadi itu namanya gaya. Ada yang belum paham?
Mas Abi mau menarik ke bunda. Ya sudah bisa duduk kembali. Sehingga bunda dapat bergerak dan juga berpindah. Bentuk bunda dan arah juga berubah. Contoh. Pinjam ya Mas Abi. Yes. Kurang dulu. Perhatikan, kalau nggak kelihatan bisa berdiri. Saya dorong ya. Harusnya kan gitu, tapi bisa berhenti. Itu namanya gerak. Juga bisa merubah bentuk seperti plastisin. Plastisin garam ke bawah. Gaya ada berapa? Gaya jumlahnya ada 6 ya. 6 yaitu pertama gaya otot, kedua gaya gesek, tiga gaya gas, keempat gaya net, yang kelima gaya gravitasi, yang keenam gaya listrik. Gaya otot contohnya siapa ya? Otot Abi berlari ya. Maunya makanan otot ya. Angkat beban gosok raksasa. Yang kedua gaya gesek. Contoh gaya gesek. Meja didorong, yang bergeser kaki mejanya. Ada yang lain? Nggak tahu. Sampai yang berjalan sebenarnya adalah ya gesek. Kalau nggak ada gesekan, kan biasanya jalan, ya, takuan lain. Kok nggak macet kepleset? Enggak. Pernah kepleset, tergelincir. Nah, itu adalah gaya gesek. Jalan harus ada gaya gesek. Kalau enggak gesek, tubuh bikin kepleset atau tergelincir. Gimana? Sama penulis, pakai teman juga gaya gesek. Di sini yuk tergores-gores telurnya, lama-kelamaan akan habis. Kapur sing asli sak mene digesek menjadi itu juga gaya gesek. Bukti nyata. Yang ketiga gaya gas. Coba yang bisa. Gaya gas. Contoh yang belum gas. Ketapel. Itu menggunakan gaya gas. Jadi tarik, lepaskan, kan wujudnya kembali lagi. Gaya tarikan, lepas, dorongan. Gitu. Itu namanya tarikan atau dorongan.
Ini karet. Gaya obras. Tarikan, Kan? dorongan. Ini mendorong. Udah. Nah, udah. Namanya gaya apa yang mau? Gaya ini. Gaya. Gaya. Tarik. Gaya. Oh. Tot. Duh. Senggol, Pak. Sorry. Selanjutnya yang ke ketiga keempat. Keempat gaya magnet. Ada magnet. Ada sih, tapi di sini masih bongkar. Nggak ada magnet ya. Ini langsung aja magnet kuning. Pernah toh lihat magnet? Kan bisa menempel atau bisa gulung-gulungan Iya. gitu, gulung Tahu. itu magnet. Buat Yang kelima gaya gravitasi menjadikan benda jatuh ke mana? Ke bawah, masuk jatuh ke atas. Contoh. Ya, Pak. Nih, itu ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi. Bahkan yang kecil, bahkan, yang mana oleh HP. Nah ini, kecil, bahkan kecil itu masih dapat gravitasi. Ya, beda dengan yang beda. Maksud sama kan beratnya nggak karena yang kecil saja masih dapat gaya gravitasi. Yang terakhir gaya listrik. Contoh. Mbak Bila tulis apa toh? Coba lampunya dimatikan. Tidak ada gaya listrik. Yuk, dinyalakan. Ada gaya listrik. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk memperkuat pemahaman, kita lihat, kita nonton film. Apa ini? Namanya apa ini? Videonya apa? Yuk, nonton. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sudah belajar. Kali ini kita akan belajar pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. itu. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot.
Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sebuah sumber belajar. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sobat sumber belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh gaya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat. Yang baliknya. Udah lah, balik. Berat yang mana? Nah, ya. Rupiah. Rupiah nomor. Tiga gaya. Ayo. Gas. Bob. Gas. Sudah. Wah. Maaf ya mbak dia ya. Nanti marah. Ya. Dan lain sebagainya karena sudah Habis. kita cek pemahamannya, nanti ditulis nama dan kelas baru dijawab. Coba cek, ini hanya menarik, memberi garis masuk gaya apa. Sudah selesai, nanti juga mencari dua benda di luar kelas untuk gaya gesek. Dan bisa batu, ada daun, ada plastik, jajan atau sudut sepol, sempal. Harganya apa di luar? Ya, sekarang silakan. Laksanakan. Sudah. Oke. Sekarang bisa melaksanakan tugas. Siap? Ya. Dua benda.
Let it go. Abi, ini kayak otot itu. Raksasa. Pak, jangan lupa kasih banjir. Kan ada tutupnya, Abi. Kamu saya dapat. Santai, Pak. Sandal dengan sandal. Enggak, Pak. Ini kayu dengan batu. Oke, di bawah dulu, di bawah dulu. Oh. Ya Allah, gaya gesek loh ya ini ya. Iya, ini gini, Pak. Gini, Pak. Oke, siap. Batu. Kurang bila saja. Oke. Duduk di tempat. Duduk masing-masing dulu. Izin. Ya udah 5 menit. You know. Yes. Yang mengambil benda silahkan mencari kelompok. Bapaknya satu dulu ya. Dari satu kelompok mencari teman satu. Pak, satu. Sun. Saya sudah menemukannya. Udah, Pak. Allah. Aku tadi. Bila Iya, kan bercerita. Pak. sama siapa? Risma sama siapa? Silakan memilih teman. Iya, Saneta. Risma, pilih siapa? Risma. Kelompok A. Ini kelompok B. Bila kelompok A lebih Besar. kasar, Halus. halus, Besek. lebih coba yang halus dulu. Ya, kembali. Ya, apa di lebih berat, tidak kan beda. Lebih berat. A lebih berat dari pada B atau kebalikannya. Sama. Jadi nama kelompokku. Bapak sama kan Batu dan pengaring mestar. Hah? Kelompok sama kan namanya sandal. Sandal dan sandal. Kelompok sama namanya batu dan batu. Mana apa? Pulpen dan garis. Sama kelompok batu dan kayu atau suduk. Teman, kelompok batu dan batu. Satu dan batu ya. Tulis nama kelompok. Hah? Pengering mestar apa mestar? Lantai. Kelompok pengering mestar. Ya maaf. Nanti jawabannya ada
2 ke 4 6. Yo, silakan dibandingkan alatnya sendiri dengan alatnya kelompok yang lain. Yo, ayo sama pada di tempat duduk apa bisa membandingkan? Bawa buku, Pak. Bawa buku. Kamu keluar duluan enggak? Pak Surabi duluan, Pak. Hah? Oh, Pak. Lebih. Ya, sama orang. Sudah lama. Sama belakang. Bawa kemarin santai dan batu versus kelompok sandal dan sandal. Ya. Yuk, maju. Buku nanti dibagi Ayo keluar. Ayo, sandal. Oh, di sini. Dia di sini. Ben masuk YouTube kok ya. Yuk. Coba. Alatnya. Bawahnya yang dibandingkan ditulis ya. Yuk. Dibandingkan. Besok alatnya sendiri-sendiri. Sini, Pak. Ya no. Sekarang Ini bisa. diinget. Ingat mau? Ingat. Lagi hijau. Oh hijau ya kok? Oh dibalik kok. Nah hijau loh. Tukeran, Pak. Hijau, Pak. Barter alat. Ganti alat. Yuk. Gantian alat. Lebih Saling bertukar. Ini Pak. lebih berat, lagi gosok lebih berat. Ini. Yang ini apa ini? Itu. Jadi yang menang. Ini sandal. Sandal jepit. Yang menang Sandal, Pak. lebih berat. Sandal. Lebih berat Ini. dan Batu. kalau sandal loh, bawahnya sama batu. Lanjut. Kamu Pak. Sandal. Bawa sandalnya kan. Pos. Bos. Ini. Kalah, Pak. Ya los. Los. Kembalikan alatnya. Ditulis ya. Sandal dan sandal lebih halus. Ringan. Oh, ringan dong. Itu berat, Pak. Nih geseknya. Biasanya lebih Ringan, lebih ringan. Ringan. ringan Daripada kalau gesek apa ini namanya? Serok lantai. ya serok lantai. Yang beri nama Serok tahun 2000. tahu ya. Enggak. Beri nama nah, serok lantai. Mau ke winner, Udah. Sudah kali ini mendapat apa manfaat apa
Siapa Abi? Bukan, minta maaf Pak. Kulo bisa minta maaf. Kemudian intinya surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.